Presiden ditangkap dan kemudian tentunya masing-masing melanjutkan kita melaksanakan Kapolri Polri untuk menindaklanjuti beberapa direktif dari Bapak Presiden. Tentunya juga dihadapkan dengan kalender Kapolmas kita sendiri, di mana saat ini kita sedang masuk di tahapan inti Pilpres. Namun di sisi lain kita juga tetap memiliki tugas-tugas pokok yang harus kita kawal dan kita jaga, karena sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan yang sebentar lagi di bulan Maret ini juga membutuhkan terjadi bersama yang tentunya juga harus mampu kita amankan, di samping tentunya wilayah-wilayah tinggalkan pemudik di tengah situasi kita menghadapi situasi pemilu. Kemudian setelah itu kita juga akan menghadapi event internasional di Bali yang dihadiri oleh 43 negara, dan ini juga memerlukan perhatian khusus memastikan pengamanan juga berjalan dengan baik. Dan kemudian setelah itu kita akan menghadapi pilkada serentak di semua daerah, karena ada 37 provinsi yang harus melaksanakan kegiatan, kemudian juga kabupatennya, dan ini semuanya tentu butuh kesiapan dari Polri khususnya sebagai penanggung jawab Kapolmas. Hari ini dengan berbagai dinamika yang ada, kita terus bisa mengelola. Memang ramai di media sosial dan juga mungkin juga ada yang turun di lapangan terkait dengan hasil, namun demikian semuanya dalam kondisi yang terkendali, terukur, dan tentunya saya harapkan ini menjadi bagian demokrasi kita yang terus bisa kita jaga, walaupun terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, namun tentu bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal utama, stabilitas, keamanan sebagai prasyarat utama untuk betul-betul bisa menuju visi Indonesia Emas 2045 yang saat ini kita rasa kita semua sudah melihat angka-angkanya on the track dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia saya kira angkanya sudah sangat bagus. Ini harus dipertahankan. Beberapa negara menghadapi situasi resesi, termasuk beberapa negara maju, tapi Indonesia bisa mempertahankan. Ini tentunya modal yang harus kita jaga bersama. Tentunya saya ingatkan bahwa kita jangan larut karena adanya perbedaan yang kemudian bisa membuat polarisasi, namun bagaimana kita kembali bersatu, kita kembali melakukan rekonsiliasi, bersatu padu bahwa tugas kita bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi yang sudah ada ini betul-betul bisa kita pertahankan, dan tentunya tugas kita semua untuk mengawali, karena sulit, tidak mudah, namun kita yakin kalau kita semua bisa bersatu, seluruh stakeholder, masyarakat dengan seluruh masyarakat yang lain, kita jaga jangan sampai terjadi polarisasi. Seluruh kementerian lembaga dan utamanya polisi bisa menjaga stabilitas Kapolmas. Kita yakin bahwa pencapaian ini bisa tercapai pada waktunya. Mungkin itu hal-hal yang kita sampaikan dalam kegiatan Rapid Polri kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan Kepres Direktorat baru PPA dan DPO di Baris Krim Polri saat ini kelanjutannya gimana? Baik, saat ini selain Perpres terkait dengan Direktorat PPO yang memang sedang kita perjuangkan, sudah selesai ya. Dan saat ini kita sedang melakukan harmonisasi, kemudian karena ancaman terkait dengan masalah cyber ini juga ke depan
juga menjadi tantangan kita bersama. Ini juga sudah selesai, dan terkait dengan masalah kejahatan yang menjadi perhatian publik terkait dengan pengembangan kota Tipikor, saat ini juga sudah sampai di meja presiden setelah melalui proses harmonisasi dan juga pengembangan terkait dengan tantangan situasi yang ada. Ini juga terus kita lakukan evaluasi. Harapan semua ini kita lakukan untuk betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang belum mendapatkan perhatian dan pelayanan khusus. Gitu. Terkait tugasnya Polri dan TNI, salah satunya tuh yang saya dengar tentang penguatan di sarana-prasarana infrastruktur teknologi. Sejauh ini sudah seberapa mumpunikah teknologi yang dimiliki oleh Polri dalam hal tadi penunjukan keamanan dan keamanan masyarakat. Terus apakah mungkin ada tambahan-tambahan teknologi baru mungkin yang akan dia anggarkan di tahun 2024 ini seperti apa? Apalagi tadi Bapak bilang juga ancaman sibernya juga tinggi. Terima kasih. Ya, saya kira terkait dengan pengembangan kualitas SDM dan alutsista, kita sudah memiliki perencanaan disesuaikan dengan tantangan yang akan kita hadapi. Masing-masing Satker, kemudian fungsi yang memiliki tanggung jawab terhadap itu tentunya sudah melakukan kesiapan dan menghadapi tugas ke depan, menghadapi ibu kota negara baru yang tentunya juga mempersiapkan kesiapan anggota, karena di sana juga tentunya memiliki konsep yang berbeda dengan wilayah yang lain, karena memang menjadi salah satu wilayah yang memiliki konsep hutan kota. Kemudian kita harus menyesuaikan dengan konsep tersebut menjadi wilayah yang menggunakan teknologi yang mungkin berbeda, termasuk kita memanfaatkan command center yang kita miliki, sehingga kehadiran polisi yang ada tentunya juga bisa kemudian perlahan kita bisa manfaatkan perkembangan teknologi yang kita miliki, yang terus kita kembangkan untuk bisa memberikan pelayanan. Saya kira itu hal-hal yang ke depan yang sudah dirancang, dan saya kira Pak Asrena juga sudah merancang bekerjasama mengecek kebutuhan-kebutuhan yang ada, dan yang kita harapkan bahwa ke depan Polri terus bisa eksis dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dengan peningkatan kualitas SDM dan termasuk tentunya peralatan yang harus kita miliki. Ya, cukup. Terima kasih.